Salam semua mahasiswa yang saya kasihi. Puji Tuhan kita bisa bertemu pada sesi yang kedua saat ini. Topik kita saat ini adalah kepercayaan Kristen tentang Allah. Kepercayaan Kristen tentang Allah. Kita kemarin bicara masalah agama, lalu sudah mengerucut pada siapa yang disembah, yaitu sesuatu sosok yang lebih kuasa dari manusia, dan sekarang orang menyebutnya itu dengan Tuhan atau Allah. Nah, mari kita melihat siapa Allah itu. Pemahaman Plato, dia berkata Allah itu adalah akal budi sebab dari semua kebaikan yang di alam semesta. Jadi penyebab semua kebaikan yang di semesta itu disebut Allah. Asalnya dari akal budi, itu Plato. Aristoteles berkata Allah itu adalah sumber segala keberadaan. Tetapi kalau kita mengacu pada konsep kepribadian, saya mengambil dari pemahaman, para penganut kebatinan, mereka berkata Tuhan atau Allah adalah materi spiritual yang tertinggi, sama dengan yang kita pelajari kemarin. Ya, tentang apa? Tentang agama. Jadi, Allah itu adalah sosok yang maha kuasa, lebih tinggi dari manusia. Penganut kebatinan punya konsep seperti ini. Tuhan adalah materi spiritual, materi roh yang tertinggi. Nah, yang lain ada pemahaman bahwa Tuhan itu dipahami sebagai roh maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Jadi segala keyakinan atau kepercayaan itu berasal dari satu pemahaman bahwa Allah itu roh, Tuhan itu roh. Kata roh itu tidak bisa dilihat dan dia maha kuasa. Ini. Namun demikian, tidak ada kesepakatan atau kesepahaman bersama mengenai konsep ketuhanan. Masing-masing aliran punya konsep yang berbeda, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan di dunia ini. Ya, ada banyak berbagai konsep ketuhanan. Kenapa? Tidak ada kesepakatan, dan itu tidak bisa dibulatkan, karena kembali lagi spiritual seseorang itu berbeda dengan yang lain. Enggak mungkin bisa disamakan. Itu ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana tentang Allah menurut konsep kekristenan. Nah, bagaimana manusia itu mengenal Allah? Ada dua penyataan di mana manusia bisa mengenal Allah. Yang pertama disebut dengan penyataan umum, yaitu melalui alam semesta, melalui sejarah, melalui hati manusia, maka manusia itu bisa mengenal siapa Allah itu. Melalui alam semesta mereka berpikir siapa yang menciptakan dunia dan seisinya ini. Melalui sejarah kemudian melihat kenapa kejadian begini-begini, siapa yang mengatur semua ini. Melalui hati nurani manusia mungkin berpikir juga ada baik, ada buruk, siapa yang bisa memberi manusia menilai baik dan buruk itu. Apakah dari dalam diri manusia sendiri? Nah, ini contohnya. Nah, dari dunia yang demikian ajaib ini dan demikian dalam untuk dapat diselidiki oleh pikiran manusia, juga faktor akibat dan sebab di dalamnya, kita bisa berpendapat bahwa ada kemungkinan penyebab yang luar biasa di luar kendali manusia. Ada penyebab di luar kendali manusia yang membuat manusia itu ada di dunia, yang membuat dunia itu muncul sebelum manusia pastinya. Lalu yang kedua, kalau memperhatikan keteraturan, apa yang sudah Allah ciptakan, yaitu keteraturan bumi, bulan, dan matahari serta galaksi yang lain yang berputar pada aturannya, pasti kita akan berpikir juga ada perancang yang punya intelijensia yang sangat tinggi yang mengatur semua itu. Intinya tentu ada yang punya kendali atas dunia ini. Bagaimana bulan dan bumi tidak bertabrakan dalam perputarannya masing-masing. Bagaimana matahari ajeg atau tetap keluar pada pagi hari. Kalau kita mau pikir ya rasanya kita akan mengerucut sana, ya ada yang mengatur semua ini. Pengaturan dunia dengan hukum-hukum moral yang menghindari penghancuran terhadap manusia itu sendiri, pasti ada yang memberinya. Nah, dari semula kita tidak pernah diajar tentang baik dan buruk, tapi dalam perkembangannya tentu kita akan tahu itu baik dan buruk. Walaupun mungkin ada interaksi, kurang interaksi dengan yang lain, tapi kita akan berpikir, saya nggak cocok, saya nggak seneng. Nah, siapa yang memberi perasaan saya nggak cocok, saya nggak seneng ini? Ada sosok yang memberikan perasaan itu kepada diri manusia. Dan kita meyakini bagi orang yang beragama itu Allah. Ya. Kemudian sebenarnya alam sudah cukup menyatakan keberadaan Allah.
Dengan melihat alam kita melihat bagaimana bagaikan cermin yang menyatakan keberadaan Allah itu sendiri. Tetapi kenapa manusia tidak bisa melihatnya? Karena dosa menyebabkan manusia tidak mampu melihat ciptaan Allah itu sebagai cermin adanya Allah. Ini contohnya, dosa menutupi manusia melihat hakikat Allah dalam dunia ini. Yang kedua, kita bisa melihat atau tahu tentang Allah melalui pernyataan khusus, yaitu melalui Alkitab yang sudah kita terima dan dalam diri Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita melihat tentang Allah. Oh, Allah itu ada. Dia berkata, Bapa dan aku adalah satu dalam Yohanes. Nah, Alkitab menjabarkan semua tentang bagaimana Allah menciptakan dunia dan seisinya. Kejadian pasal yang pertama dan seterusnya. Jadi ini gambarannya, Allah itu ada dari mana? Dari Alkitab. Secara khusus ini ya. Hakikatnya Allah itu siapa? Hubungan dengan pelajaran yang kemarin, Allah itu sosok kuasa dan sebagainya, konsep sebelum beragama atau sebelum kelembagaan agama muncul. Tapi sekarang kita sudah muncul sebagai agama Kristen ya, Protestan Katolik ya. Jadi hakikatnya Allah itu siapa? Allah itu adalah roh. Lukas mencatat, Yohanes mencatat, Kisah Rasul mencatat itu. Arti roh adalah tidak berwujud dan tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan kehadirannya. Allah itu roh, tidak berwujud, tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan kehadirannya. Ini, saudara maaf, ada saudara yang bisa melihat bau badan? Tidak ada. Ada yang bisa membuktikan bahwa bau badan itu ada dari mana? Dari baunya. Terasa kehadirannya tuh, oh, ki ono sing mambu kecut dan sebagainya. Karena apa? Kita membaunya itu. Nah, Allah bukan saya samakan dengan bau badan, tidak. Artinya apa? Tidak ada wujudnya, tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan hadirnya. Waktu kita berdoa, kita merasa berhadapan dengan Tuhan. Kita merasa nyaman, seakan-akan berhadapan benar. Berarti kehadirannya bisa dirasakan. Yang kedua, Allah itu satu oknum. Allah dinyatakan sebagai oknum yang punya kepribadian dan sifat dasar. Jadi Alkitab mencatat bahwa Allah itu satu oknum. Dia punya karakteristik yang spesifik. Dia punya hikmat, punya perasaan, punya kehendak seperti kita. Ini Allah itu oknum. Kemudian pemahaman yang lain, hakikatnya Allah itu satu, tapi Tritunggal. Nah, saya ulangi, pemahaman kekristenan tentang Tritunggal harus jelas kita ya. Allah itu satu tapi Tritunggal. Perhatikan, ada satu dan hanya satu Allah yang hidup dan benar. Ia adalah zat yang berakal, rohani, bersifat oknum. Ia pencipta, penebus, pemelihara, dan pemerintah alam semesta. Kepadanya kita wajib memberi rasa hormat, mengasihi dan patuh. Allah itu kekal. Dia menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan sifat dasar personal yang jelas, tapi tanpa pembagian zat, inti, ataupun sifat. Maksudnya apa? Allah itu satu. Allah itu satu, tetapi mewujudkan diri dalam tiga sifat, tiga kepribadian sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi oknumnya satu. Itu kita bahas dalam ketritunggalan sendiri itu nanti. Kemudian yang kedua, Tritunggal memang tidak pernah disebut dalam Alkitab, tetapi pernyataan itu muncul di beberapa ayat. Tidak langsung menyebut Tritunggal, tidak, tapi di beberapa ayat muncul. Matius, kemudian Korintus, bahkan sebenarnya tersirat dalam kitab Kejadian. Kata-kata kita, mari kita menciptakan, mari kita, itu membuktikan bahwa sebenarnya Allah itu Tritunggal, ya, tidak terpisah-pisah. Namun dia menyebut Bapa, kemudian dalam Ibrani 1 ayat 8 disebut sebagai Anak, dalam Kisah Rasul disebut sebagai Roh Kudus. Sama, oknumnya sama, hanya mewujudkan mengenalkan dirinya dalam tiga hal tadi. Sebagai Bapa Sang Pencipta, wujud Sang Pencipta, sebagai Anak sebagai penebus, lalu sebagai Roh Kudus sebagai Sang Pemelihara. Banyak orang tidak memahami hal ini, dan banyak yang menentang karena menuduh orang Kristen
tidak menyembah Allah yang esa, tapi Allah yang tiga. Padahal tidak, Allah itu satu, Allah itu esa. Hanya kita mengenalnya sebagai Allah yang Tritunggal. Pencipta disebut sebagai Allah Bapa, penebus sebagai Allah Anak, kemudian sebagai pemelihara Allah Roh Kudus. Saya itu satu, ya, Sugeng itu satu, Sugeng Cipto Basuki. Tetapi waktu di STIS saya mengajar agama, waktu di gereja saya itu pendeta di gereja Baptis Tasikmadu, waktu di rumah saya punya 3 anak. Orangnya satu, tetapi melakukan 3 hal. Seperti itu maksud dari Tritunggal itu. Allah itu satu, tapi melakukan 3 hal. Penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan. Ini. Sebagai guru saya disebut dengan dosen waktu mengajar, sebagai pendeta disebut sebagai gembala sidang, sebagai bapak karena saya punya anak-anak. Jadi disebut 3, tetapi orangnya satu. Jelas ya? Saya harap kalau ada yang tidak jelas ditanyakan nanti di classroom nanti ya. Lalu sifat Allah. Allah itu punya sifat suci. Karena sifatnya suci, maka dia tidak bisa hidup bersama dengan yang berdosa. Allah itu adil dan benar. Karena Allah suci, waktu manusia berbuat dosa, dia harus adil. Yang salah harus dihukum. Manusia dihukum, dibuang dari Taman Eden. Ini. Tapi Allah itu benar. Allah itu nanti katakan Allah itu kasih dan sebagainya. Dia melakukan yang benar. Karena apa? Layaknya orang yang salah itu mendapat sanksi. Nah, yang lain Allah itu baik dan kasih. Kalau kita baca dalam Kejadian bagaimana Allah itu baik dan kasih. Walaupun manusia itu berdosa, Allah suci harus berpisah dari Allah. Kemudian itu juga bentuk keadilan Tuhan dan kebenaran Tuhan menghukum yang berdosa itu. Tapi Allah itu baik. Dikatakan Allah membuatkan manusia pakaian lalu mengenakannya pada manusia. Itu bentuk dari baik dan kasihnya Tuhan. Dan yang lain saudara akan baca sendiri ya. Allah itu Maha Kuasa. Itu sifat-sifatnya. Allah itu Maha Hadir. Kata Maha Hadir dimanapun Allah itu ada, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi di sini ada Allah, di sana bukan Allahnya banyak, tetapi Allah itu menguasai dan berkuasa atas waktu, tempat di mana manusia berada. Jadi kalau saya sering gambarkan, dunia itu seperti sebuah kelereng atau bola pingpong di tangan Tuhan. Jadi di semua aspek dunia ini Allah melihat. Artinya apa? Orang-orang segala sesuatu yang ada di bola pingpong sebagai wujud dunia itu sebenarnya ada dalam genggaman Tuhan. Allahnya satu, tapi dia berkuasa atas masa, tempat, dan waktu. Nah, Allah itu Maha tahu. Jelas kita memahami itu. Allah itu Maha kekal, tidak berkesudahan, dan Allah itu tidak berubah. Ini ya, jadi Allah itu tidak berubah. Itu tentang sifat-sifat Allah. Lalu perwujudannya dalam Yesus bagaimana? Nah, Yesus Kristus dikenal sebagai Allah yang menjelma. Keberadaan Kristus sebelum penjelmaan atau di masa lampau ditulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Bersama-sama dengan Allah dan ia adalah Allah. Ini terjadi sebelum dunia ada. Yohanes 17 menyebut itu. Ia dinamakan Firman, bahkan turut serta dalam penciptaan. Kalau saudara membandingkan ayat-ayat ini sesungguhnya sama dengan Kejadian, hanya di Kejadian tidak tersurat adanya Yesus, tidak ada. Adanya Allah tapi dalam bentuk apa? Kata jamak kami. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Elohim, ya, kami, jamak. Ada perwujudan Tritunggal di sana. Kemudian Yesus Kristus jelas terlihat dan menunjukkan diri sebagai Sang Pencipta, pemelihara dan sasaran penciptaan juga, karena dia menjelma sebagai manusia. Jadi Yesus Kristus adalah perwujudan dari Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan juga sasaran penciptaan itu sendiri. Dalam keyakinan Kristen, Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Loh, kok bisa Allah menjelma jadi manusia? Bisa karena apa? Dia Maha Kuasa. Sifatnya kan dia Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa, mampu melakukan apapun. Dia bisa menjelma menjadi hewan apa saja. Dia bisa menjelma menjadi manusia. Dia bisa masuk dalam rahim seorang wanita bernama Maria dan keluar menjadi bayi. Itu hak otoritas Tuhan.
Ya, kita nggak bisa menyangkal, oh Tuhan kok jadi manusia. Loh, oh Tuhan Maha Kuasa kok, dia bebas dan mampu melakukan apapun. Nah, kadang-kadang pemahaman kita membatasi itu. Ya. Itu tentang Yesus Kristus. Lalu mengapa dia harus menjelma? Kenapa harus menjelma? Perhatikan. Sejarah penjelmaan Yesus tidak seketika terjadi perjanjian baru, tapi muncul dari dulu, sejak setelah penciptaan. Yang pertama, untuk mengukuhkan janji Allah. Ingat, setelah manusia jatuh dosa, diusir, kemudian Allah berkata kepada Adam dan Hawa, Adam akan susah payah dalam bekerja sampai pada masa tua. Kemudian kepada Hawa, engkau akan susah waktu melahirkan. Tetapi dari keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Ini gambaran jelas. Siapa itu? Keturunan perempuan itu, yaitu Yesus Kristus. Meremukkan kepala ular siapa? Ular itu adalah gambaran iblis, yang iblis mengalahkan iblis. Itu dikatakan dalam Kejadian 3:15. Dan terus ada di beberapa ayat yang lain. Yang kedua, untuk menyatakan tentang Bapa. Ingat, ya, Yohanes 1:18, 14, 9, kemudian 10:30 jelas. Jadi sesungguhnya perwujudan tentang Allah Bapa itu bisa dilihat dalam diri Yesus. Ada banyak murid zaman Yesus melayani, bagaimana Bapa itu? Siapa Bapa itu? Muridnya berkata, bagaimana kami mengenal tentang Allah? Tuhan jawab, kalau engkau mengenal aku, maka engkau mengenal Dia yang mengutus aku, dan seterusnya. Artinya apa? Yesus mencoba menyatakan kepribadian Allah lewat dirinya kepada manusia. Nah, kemudian yang lain, untuk menjadi imam besar manusia. Jadi kata imam besar adalah, imam itu adalah mengantar umat kepada Allah. Mengantar umat kepada Allah. Kalau dalam dunia keagamaan, imam itu memimpin umat. Ya, jadi Yesus itu memimpin umat supaya apa? Hidupnya mengarah kepada Sang Bapa. Kemudian untuk menghapus dosa manusia, untuk membinasakan iblis, untuk memberikan teladan hidup. Nah, jelas ini. Standar kekristenan itu adalah Yesus Kristus. Makanya disebut dengan sebutan Kristen. Kristus, Kristus kecil, penganut jalan Kristus. Disebut dengan Kristen karena apa? Hidupnya meneladani Kristus, bukan yang lain. Ya. Mula nek ana sing Kristen rambutnya dawa ya karena dia ngikuti Kristus. Mungkin begitu ya. Ngono masin ya. Jadi, oh Yesus saja gondrong, boleh toh saya gondrong? Ya masing-masing bolehlah ya, punya asumsi sendiri-sendiri. Tapi bukan masalah perwujudannya. Kalau Yesus pakai baju gombrong-gombrong kemudian kamu pakai jubah gitu. Kuliah ya malah ditontonan cah lanang jubah nih. Ini contoh saja. Jadi keteladanan apa hidupnya, standar moralnya maksudnya, bukan modenya, ya, standar moralnya. Nah, walaupun lahir melalui perawan Maria dan tumbuh normal sebagai manusia, ia tidak mengenal dosa. Ini perbedaannya Yesus dengan manusia yang lain. Ia tidak berbuat dosa, dia tidak menikah, tidak melakukan hubungan seksual pastinya kan, tidak dipenuhi dengan nafsu, ya. Ia tidak menunda waktu dia disalahi, dikecewakan, ia selalu mengasihi. Bahkan sampai di kayu salib pun, waktu manusia yang lain mengejek, orang Yahudi Farisi mengejek, kalau engkau betul Allah turun dari salib, buktikan kekuasaanmu. Dia cuma berkata, ampunilah mereka. Loh, ini bentuk apa? Dia tidak memendam perasaan marah, dia tidak memendam perasaan dendam, tapi dia tetap menunjukkan jati diri Allah, yaitu mengasihi. Ya. Namun demikian ia menjadi sama dengan manusia, hanya tidak berdosa. Sama dengan manusia, punya daging, punya keinginan-keinginan kemanusiaan, tetapi dia bisa mengendalikan itu semua. Itu sebabnya kenapa kita diajar oleh Paulus supaya kita meneladani Yesus dalam Filipi pasal 2. Hendaklah dalam pikiranmu, hidup bersamamu, punya pikiran perasaan seperti Yesus. Dan seterusnya itu ya. Jadi ini mengapa dia harus menjelma. Nah, Yesus itu adalah teantropik. Artinya dia punya sifat manusia dan punya sifat ilahi, di mana keduanya berjalan sama. Ini yang tidak dimpunyai manusia. Punya sifat manusia dan ilahi, disebut dengan teantropik. Ia punya kehendak ilahi, Maha Kuasa, juga kehendak manusia, tetapi tidak mau jatuh dalam dosa.
Di dalam sifat manusianya dia mengendalikan diri benar. Makanya disebut dengan teladan hidup. Supaya tidak berbuat dosa bagaimana? Omongannya tidak pernah menyakiti orang. Ya. Dia marah, Alkitab mencatat hanya sekali waktu dia marah, waktu dia itu membolak-balikkan meja dalam lingkungan bait Allah. Karena apa? Mereka memakai rumah ibadah untuk mendapatkan untung dari jual beli. Datang ke rumah ibadah bukan untuk ibadah tapi malah berjual beli di sana. Ini contoh. Dia punya kesadaran ilahi. Dia berkata aku dan Bapa adalah satu. Sadar dia itu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, sebenarnya perwujudan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Punya kesadaran manusiawi. Dia pernah berkata aku haus waktu di atas kayu salib. Jadi dia merasakan sifat-sifat manusiawi secara nyata. Perpaduan dua sifat itu disebut dengan hipostatis. Artinya satu cara berada pribadi yang hakiki. Jadi ada yang mendasari sifat ilahi yang menguasai sehingga tidak melakukan hal yang berdosa. Tidak bersatu dengan manusia tapi dengan sifat manusianya. Ini. Lalu dalam tujuan penjelmaan adalah menjadi teladan. Watak Kristus menjadi patokan idaman dalam hidup kekristenan, di mana ia kudus atau suci, kasihnya tulus, ya tidak punya maksud apa-apa, rendah hati walaupun dia maha kuasa. Filipi menyebut seperti itu. Dia lemah lembut, ya gambarnya kan selalu Yesus buka tangan lemah lembut. Jarang ada gambar Yesus menteleng, ngepeli. Karena apa? Dia lemah lembut. Wujudan Yesus itu adalah standar kita. Jadi orang Kristiani ya lemah lembut mestinya. Jadi orang Kristiani harus tenang dalam segala hal. Jadi orang Kristiani selalu berdoa. Jadi orang Kristiani bekerja tiada henti. Seperti dia juga bekerja sampai saat ini tiada henti. Itu adalah standar-standar kenapa ia menjelma. Supaya standar itu dipakai oleh orang percaya. Ya. Ini tentang tujuan penjelmaannya. Ya. Jadi yang terakhir sebagai kesimpulan kita adalah bicara tentang Allah, saudara, kita dihadapkan dalam dua hal konsep kealahan, yaitu Allah itu adalah sesuatu yang imanen atau imanensi. Artinya Allah itu berada dalam semua struktur alam semesta. Dia terlibat di semua itu. Terlibat. Dan dia terlibat dalam pengambil proses kehidupan manusia. Manusia memutuskan apa-apa, mengambil keputusan apapun, sebenarnya Allah terlibat di sana. Itu iman. Ya, kita meyakini segala sesuatu yang kita putuskan, kita lakukan itu ada kuasa Tuhan yang melingkupi. Yang kedua, Allah itu transenden. Kata transenden itu terlalu jauh memikirkan Allah. Karena apa? Allah itu bekerja di luar kehidupan manusia dan demikian luas. Sehingga kita itu tidak mampu mengenal dia dengan sempurna. Sebabnya layak kalau kita sebut dengan Allah itu transenden. Di luar akal kita memahami dengan baik. Nah, kesimpulan sudah kita dapat ya, Allah itu imanen dan transenden. Tetapi dalam pemahaman kita, Allah itu menjelma jadi manusia. Dalam bentuk Allah yang transenden, dia adalah sang pencipta. Tetapi dalam Allah yang imanen adalah sekarang dia dalam diri Yesus Kristus. Dan dalam Roh Kudus yang bisa mengambil bagian dalam proses hidup manusia. Itulah pemahaman Allah dalam konteks kekristenan. Baik, sampai di sini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita.